Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, kasus prostitusi online yang melibatkan artis kembali berulang. Kali ini menjerat artis berusia 23 tahun berinisial HH terjadi di Kota Medan. Apakah kehidupan artis ini memang rentan terjebak dalam bisnis seperti ini? Untuk membahasnya kami telah mengundang pengamat gaya hidup Muammar MK. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, Mas MK, ini kan artis tertangkap dugaan prostitusi kembali berulang begitu. Apakah sebetulnya keterlibatan para artis ini tidak akan pernah ada hentinya di dalam dunia prostitusi? Ya, ini semacam hukum alam gitu ya. Jadi keterlibatan sejumlah selebritas gitu ya dari berbagai macam kategori kelas yang memang tidak bisa dipisahkan dari prostitusi online ini gitu. Nah, yang menarik menurut catatan saya adalah kebanyakan yang tertangkap dalam tanda kutip itu adalah kalangan selebritas yang memang secara kategori kelas itu dia masuk di kalangan menengah bawah gitu. Misalnya kita bisa melihatlah catatan dari beberapa tangkapan yang berwajib, misalnya dari kasus Surabaya, Jakarta juga, terus terakhir yang baru-baru ini adalah Medan. Nah, itu rata-rata kelas selebritas yang tertangkap itu kelasnya masih menengah bawah. Nah, itulah kenapa kemudian rate-nya itu rata-rata kalau tadi dari keterangan Pak Polisi misalnya ada rate yang tadi 20 juta itu gitu. Nah, ini menarik juga karena ternyata semenjak COVID musim pandemi ini bisnis prostitusi yang terlokalisasi ini kan tutup gitu. Jadi ini yang kemudian juga mendongkrak mendongkrak aktivitas prostitusi online menjadi lebih besar gitu aktivitasnya. Ya. Nah, tidak Mas hanya MK, berlaku bagi para pelaku dari orang-orang biasa, tapi juga berlaku juga terutama bagi kalangan yang memang dia punya kelas khusus gitu, kalangan selebritas gitu. baik. Artinya memang ada klasifikasi kelas tertentu. Nah, tadi dikatakan bahwa kelas menengah ke bawah dan juga ke atas. Apakah ini yang menarget dari sisi kliennya atau merekanya si para artis ini? Jadi gini, ada beberapa modus sebenarnya. Jadi satu, ada yang kemudian dia menggunakan jasa semacam germo ya, semacam mucikari atau semacam istilahnya kayak manajemen gitu. Jadi ini yang kemudian memang dia membawahi beberapa anak didik gitu dari kelas-kelas ini, kategori kelas selebritas ini gitu. Ini yang beberapa kasus misalnya kan dulu misalnya di beberapa kota di Indonesia kan ketangkap tuh ada jasa mucikari yang terlibat di dalamnya gitu. Kategori kedua adalah ada yang memang kemudian dia sifatnya itu one man show, jadi dia kemudian menjadi broker untuk dirinya sendiri, menjadi mucikari untuk dirinya sendiri. Jadi melalui misalnya, kenapa seringkali misalnya media sosial menjadi ajang mereka untuk marketing, untuk branding gitu. Karena ternyata juga dia menjual dirinya sendiri kepada kliennya gitu. Nah, dalam kasus misalnya kalau keluar order keluar kota, modusnya ya paling dia butuh jasa, misalnya adalah peneman istilahnya atau asisten yang kemudian menemani perjalanan aja gitu. Kasus Medan menarik karena ternyata kan proses transfer kan langsung ke rekening langsung ke pihak yang sekarang ditersangkakan menjadi pelaku prostitusi kan gitu, langsung ke rekeningnya kan. Padahal dalam banyak hal biasanya kalau dia melalui jalur mucikari atau ada semacam manajemen gitu, biasanya proses transferring itu melalui si mucikari ini. Nah, kasus Medan menjadi menarik karena besar untuk kasus HH ini transfernya langsung ke rekening pribadi gitu. baik, artinya secara tidak langsung ini merupakan one man show begitu ya, mencari klien sendiri sehingga terlihat bahwa transfernya langsung ke rekening atas nama HH juga sendiri. adalah kalau itu dia sekota, biasanya para pelaku prostitusi dari kalangan
apa istilahnya? Aku nyebutnya skuter sih ya, selebriti kurang terkenal. Itu kebanyakan gini, kalau dia memang di area satu kota itu ada modus yang namanya istilahnya kan window shopping ke beberapa tempat yang memang di sana banyak mangsa gitu. Window shopping itu misalnya dia pergi ke klub yang di sana mungkin banyak banyak peminat yang akan membooking gitu. Ada namanya window shopping. Yang kedua misalnya juga ada proses yang biasanya kalau dia masih areanya satu kota itu ada istilahnya dinner date atau lunch date lah semacam itu. Jadi ada semacam ketemuan, ngopi bareng, ngopi cantik atau mimican gitu. Kemudian yang berlanjut dalam beberapa hal ini menjadi semacam kayak rendezvous kontes. Jadi kayak ada kan biasanya apa yang tersaji di laman media sosial, mau Instagram atau apa itu kan klien yang maunya tidak mau beli kucing dalam karung. Jadi dia butuh yang namanya ketemu dulu untuk sampai pada tahapan deal di transaksi, di check in date itu. Nah, kalau kita lihat kan untuk yang kasus HH ini dia sudah selama 1 tahun pengakuannya begitu ya kepada pihak kepolisian untuk melakukan transaksi prostitusi ini. Nah, kalau dilihat sudah jangka waktu setahun begini, apakah memang sejak awal menawarkan diri mencari sendiri atau biasanya polanya itu ditawari terlebih dahulu, diajak mucikari dulu? Ini sebenarnya udah kayak apa ya, modus tahu sama tahu sebenarnya. Jadi ya tadi timbal balik aja, ada yang kemudian memang ada beberapa istilahnya agen broker gitu ya, yang dia memang menjembatani antara si artis ini dengan klien gitu. Ya itu sudah apa ya, kayak semacam modus tahu sama tahu aja gitu. Tapi tadi juga ada gitu, ada juga yang kemudian dia memang ya berinisiatif sendiri aja dia mencari klien gitu. Karena gini, yang kenapa ada proses yang namanya tadi window shopping itu juga ada dua hal gitu. Ada yang berwindow shopping ke beberapa tempat yang memang itu menjadi kayak semacam ladang untuk saling mencari mangsa yang pas. Itu dia ditemani misalnya salah satu asisten atau kontak lah istilahnya ya, kontak person gitu. Ada yang kemudian memang dia sendiri gitu, ada yang sendiri. Bahkan di beberapa misalnya di beberapa tempat hiburan malam gitu yang kategorinya VIP gitu, itu emang dibuka, jadi mereka udah terang-terangan aja. Misalnya dia udah punya kontak person yang stay di tempat itu, kemudian dia akan open istilahnya open BO. Jadi kalau ada yang mau sama misalnya kalau ada yang mau sama saya misalnya gitu, tarifnya segini ya gitu. Nah, si para pelaku yang berwindow shopping ini ya dia tinggal layaknya orang yang lagi lagi menikmati hiburan malam aja gitu. Baik. Nah, kalau kita lihat kan HH dari ini beberapa meja, kemudian menemani minum, kemudian berlanjut sampai ke transaksi gitu. baik, Mas MK. Ini kan kalau kita lihat kasusnya HH dilakukan penangkapan di Kota Medan, artinya di luar dari Kota Jakarta begitu. Apakah memang tadi dikatakan window shopping itu sampai ke luar kota aksesnya? Dan apa yang Anda tahu terkait dengan HH ini? Window shopping ya itu berlaku di mana-mana sebenarnya. Jadi cuman dia menjadi lebih kalau dia satu area lebih enak karena kan itu untuk memastikan apa yang dimauin klien sesuai dengan keinginannya kan gitu. Dan ini bukan peristiwa baru gitu, tapi udah sering banget bahwa ada yang namanya memang ada jalur distribusi untuk urusan prostitusi gitu, artis ya dalam hal ini gitu, yang memang dia tidak hanya satu kota, di keluar kota bahkan keluar negeri kan gitu. Jadi sudah bukan kalau ini kebetulan satu aja yang ketangkep gitu, padahal dalam prakteknya sih puluhan bahkan ratusan. Tapi dengan catatan tadi ya, kebanyakan karena memang para pelaku ini adalah dari tadi kelas menengah bawah itu catatannya gitu. Karena kalau modus yang dipakai
kategori yang lebih atas beda lagi, dia akan menjadi beda gitu. Misalnya dari sisi transaksi, nggak ada yang namanya transferan gitu. Karena itu kan akan mudah dilacak secara digital kan, ada catatan banknya kan gitu. Kebanyakan kalau memang kalangan yang memang dia sudah menengah ke atas itu kebanyakan biasanya cash on delivery gitu. Jadi barang nyampe bayar di tempat dan cash gitu. Baik, jadi kategori HH ini yang mana? Kalau dilihat tadi rate-nya 20 juta. Menurut catatan yang saya tahu, kategorinya sebenarnya kalau dari kelas 20 juta itu seharusnya dia menengah ke bawah gitu. Menengah ke bawah artinya menengah ke bawah itu dimulai dari angka 25 sampai jadi tuh 25 turun ke 20 turun ke 15 sampai ke 10 gitu. Jadi Nah, artinya masih tadi, ada banyak kategori C kalau dalam istilahnya itu. Karena secara portfolio kan memang selebgram, pemain FTV misalnya gitu. Jadi secara popularity memang kategorinya ke sana. Jadi banyak orang yang nggak tahu juga, ini siapa kan gitu misalnya. Baik, jadi dalam kategori artis yang kurang terkenal begitu ya. Beda dengan artis papan atas, artinya masih banyak sebetulnya deretan artis papan atas yang sejauh ini belum terjangkau saja. Yang banyak malah dari kalangan menengah ke bawah ini, yang dari kalangan skuter ini gitu. Kalau dari kalangan atas sudah susah untuk dihitung sebagai bagian dari transaksi prostitusi secara modus gitu. Karena kalau dari kalangan atas kan misalnya gini lah, kita saya pernah meneliti panjang misalnya soal modus operandi yang dipakai kalangan atas itu adalah misalnya salah satunya dengan kontrak nikah misalnya, itu kan juga salah satu modusnya, ada namanya kontrak plesir bahagia lah gitu. Jadi ada yang misalnya juga istilahnya dia menjadi piaraan misalnya, itu kan beda secara modus gitu. Jadi ada yang misalnya secara kontrak itu ya udah setahun kemudian dia akan menjadi pacar tanda kutip yang akan melayani secara setahun gitu. Baik, Mas MK. Disiapin, semua kebutuhan disiapin dengan nilai sekian gitu. Ya, nah kalau Jadi kita lihat HH ini kan tadi dikategorikan kelas menengah ke bawah dengan rate 25 sampai dengan ke bawah begitu ya. Apakah ada kemungkinan bagi artis-artis yang dalam kategori kurang terkenal ini untuk mendongkrak popularitasnya? Seperti kasus-kasus artis sebelumnya misalnya semakin meningkat popularitasnya setelah tersangkut kasus prostitusi. Yang sudah sih biasanya begitu. Dulu masih sebelum zaman misalnya gini, sebelum era digital ini boom gitu kan, masih zaman media cetak lah gitu. Kenapa orang beberapa yang memang berniat untuk mencemplungkan diri ke bisnis ini, dia mencari jalan ya misalnya berani foto seksi di majalah apa misalnya gitu. Kalau sudah patokannya begini, kalau zaman itu misalnya kalau patokannya dia udah masuk menjadi cover dan dia memang menerima side job bisa di booking, itu tarifnya pasti naik. Hal yang sama sekarang juga terjadi di era sekarang gitu. Semakin dia misalnya ada kasus yang kemudian memblow up namanya gitu, diberitakan di mana-mana, biasanya kalau dia masih menjalani praktek serupa, nextnya sih bandrolnya naik. Biasanya sih begitu. Tapi ya lagi-lagi dengan catatan bahwa itu juga diiringi dengan misalnya dia punya karya lagi gitu. Popularity karena kasus biasanya tidak begitu mendongkrak terlalu besar gitu. Kalaupun terjadi kenaikan biasanya ya antara kalau tadinya 20 mungkin nextnya karena kasus tertentu dia namanya menjadi besar gitu, paling tidak lebih misalnya naiknya menjadi 25, 30 dan seterusnya, paling seperti itu.
Baik, kita harapkan semoga hukum ini juga tegak begitu ya keadilannya agar juga bisa memberikan efek jera. Tidak ada lagi nanti artis-artis berikutnya yang terjerat dalam kasus prostitusi ataupun siapapun profesinya. Terima kasih pengamat gaya hidup Muammar Eka sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Terima kasih.